Keluarga komedian Narji Cagur tengah berduka karena kepergian Haji Mansur ayahanda Narji. Kemarin 8 Mei 2016 sekitar pukul 18.42 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah sakit di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Beberapa hari terakhir almarhum memang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski sebenarnya tak ada penyakit serius yang dikeluhkan oleh almarhum di usianya yang ke-88 tahun. Menganggap ayahnya akan segera sembuh dan pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga, membuat Narji sangat terpukul atas kepergian sang ayah yang begitu cepat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah ayahanda saya, almarhum Bapak Haji Mansur pada usia 88 tahun. Pada hari ini, hari Minggu, bertepatan tadi jam 19:42. Almarhum sosok yang baik, guru buat kita, santai orangnya, terus banyak banget yang beliau sambil kita ngobrol-ngobrol kecil, tapi banyak pesan yang dia sampaikan dan itu menjadi pelajaran buat saya pribadi. Bapak saya itu nggak sakit, usianya udah 88 tahun. Artinya selama ini keluhannya dia cuma satu, dibilang hidupnya sepi sejak 6 tahun emak meninggal. Kemudian semua teman-teman seumurannya udah nggak ada. Belakangan 3 tahun ini dia hidupnya benar-benar mau kemana juga udah nggak ada temennya, dia bilang kayak gitu. Jadi teman-temannya itu udah nggak ada. Nah itu dia sering merasa sepi, kadang-kadang suka ngomong aneh-aneh lah, suka mesen ini mesen itu. Dan akhirnya pada tadi siang benar-benar dia di rumah sakit itu cuman aku, saya sama abang saya sama dia bertiga di ruangan. Di situ tuh dia baru kayaknya ngasih pesan-pesan terakhir buat yang lain. Dia bilang tolong teleponin dong kakak-kakak yang lain, takutnya nyesel. Kita nganggapnya apa sih be, ngomong jangan gitu. Aku pikir bercanda, katanya serius. Pas dia kejang-kejang gitu, aku panggil dokter, nggak taunya kondisinya udah dalam kondisi kritis dan kita pindah ke ruang ICU, sempat stabil, tensinya stabil, darahnya juga bagus, paru-parunya juga keisi oksigen lagi. Tapi begitu aku pulang ganti baju sebentar, kebetulan ada tetangga hajatan, aku kondangan. Pas lagi di jalan ditelepon, Babe udah anpal lagi. Aku ngejar buru-buru, tapi karena macet, aku baru nyampe parkiran dikabarin Babe udah nggak ada. Buat almarhum Bapak Haji Mansur, semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterangkan kuburnya, diterima semua iman Islamnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Meninggalkan duka keluarga Narji dan beralih pada Syahrini yang beberapa waktu lalu sempat dikabarkan melakukan sedot lemak atau liposuction di Singapura. Kabar tersebut nyatanya dibantah oleh Syahrini yang mengaku kepergiannya ke negeri Singa memiliki maksud lain, yakni terapi pita suara.
Syahrini ternyata mengalami pembengkakan pita suara sejak 2 bulan lalu, di mana suaranya tiba-tiba parau dan susah bicara. Sakitnya tersebut cukup membuatnya khawatir, lantaran suara merupakan aset berharga bagi seorang penyanyi. Apalagi ia juga sempat mengalami pendarahan pada tenggorokannya. Dan demi kesembuhannya, Syahrini pun harus bolak-balik Jakarta Singapura agar penyakitnya segera sembuh dan menjalani aktivitas seperti semula. Nah, ini aku lagi cek rutin suara, bukan penyedotan lemak, pemirsa. Hai dok. Okay, come, take Yes. everything. Jadi aku kadang-kadang hilang suara, aku serak abis nyanyi, jadi butuh diperiksa. Just let me check. Yes, that's okay. Ooh. Okay, good. So after that, do you have any one send you to the airport? Yes. Take inside there. Okay. Okay. And check the nose now. Then I check. Kemarin ya biasa kalau aku disangkakan kan penyedotan lemak manja, padahal penyedotan lemak-lemak yang ada di leher manja. Kemarin tuh biasa rutin cek. Ini aku nggak ada pembengkakan di pita suara. Ini sudah 2 tahun ke belakang ini, makanya bolak-balik Singapura tuh treatment itu. Dan sekarang lagi perbaikan terus sampai sekarang gitu. Jadi memaintain ini kan aset yang aku punya karena pekerjaanku kan di sini. Jadi aku harus betul-betul concern sama kualitas suara aku karena aku mau rekaman album kelima. Ada tour juga nanti setelah lebaran. Ada 2 tahun lalu. Jadi makanya kan di Instagramku kalau lihat ke seperti Bogor, Jakarta, Singapura itu memang setiap hari, kadang aku pulang hari karena aku stay, tergantung dokternya bilang. Kalau kayak kemarin dokternya bilang karena aku ada nyanyi di Taman Anggrek ini kan sore, jadi aku pulang tuh, aku izin. Harusnya biasanya setiap hari rutin dibersihin, dikasih uap gitu ya. Ini kejadian lagi di 2 bulan kemarin, begitu aku selesai konser tuh. Aku konser di live di salah satu stasiun TV kan itu 3 jam. Dan lagunya 15 lagu, semuanya live. Nah mungkin aku terlalu all out atau apa, terus aku langsung terbang ke Europe kan, istirahat. Di sana tuh aku kok suaraku tuh serak terus ya, ngomong juga parau deh pokoknya. Nah di situ ketahuan pas balik nggak sembuh juga, ya aku periksa gitu. Periksa kambuh lagi. Nah sekarang kambuhnya lebih parah, ada pendarahan di pita suaranya. Jadi ya harus puasa dulu ngomong. Meski sempat panik lantaran pernah mendengar bahwa beberapa penyanyi tanah air juga memiliki pengalaman pernah bermasalah dengan pita suaranya dan sempat hilang suara saat di panggung, Syahrini akhirnya mencoba menjaga pita suaranya. Beberapa kontrak kerja terpaksa dibatalkan lantaran tak ingin hal yang tak diinginkan terjadi. Makanan seperti es dan makanan pedas juga kini sama sekali tak disentuh demi aset berharganya. Ani, karena salah satu teman kita itu penyanyi ada yang operasi pita suara kan. Dulu kejadian sama Mas Ari Lasso juga ya, yang aku tahu. Terus Judika kalau nggak salah, Marcel ya. Ya aku mendengar itu, jadi aku panik sekali. Pas aku tahu ada pendarahan di pita suara aku, segala sesuatunya aku stop, kayak makan pedas juga enggak ya. Terus aku kayak yang hal-hal yang kayak es gitu juga enggak. Aduh, aku udah bener-bener jaga deh sekarang. Kerugian. Tanya sama si Rani kalau kerugian. Ingin aku punya mimpi melegenda sampai tua. Melegenda dalam karya ya. Apapun kiprahku di industri ini, di dunia hiburan tanah air, di pertelevisian, di industri musik Indonesia khususnya, aku ingin menjadi legenda di industri musik dalam artian karyanya. Ingin selalu bernyanyi, ingin selalu membuat album, ingin selalu memuaskan fans, itu mimpiku. Jadi mimpi ini harus diwujudkan secara paripurna. Tidak ingin fata morgana. Demikianlah pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini.
Terus saksikan Intens pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di RCTI. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia.